Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari salah satu jamaah di Rumah Ilmu Sukaragam mengenai bagaimana cara memilih pemimpin di dalam Islam. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi perhelatan besar, yaitu menentukan calon pemimpin kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin itu laksana naungan Allah Subhanahu wa taala yang berada di bumi. Begitu yang dikatakan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Dan pemimpin yang terbaik tentunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terpancar dari dalam diri beliau sifat-sifat yang ini yang harusnya menjadi kriteria bagi siapa saja. Sifat-sifat ini yang pertama itu adalah siddiq. Dia kategorinya adalah orang yang jujur, amanah, cerdas. Tabligh ini sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya terpancar dari dalam sifat ini kepada pemimpin-pemimpin dimanapun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Mawardi menulisnya dalam kitab Ahkamu Sultaniyah wal Wilayatud Diniyah bahwasanya ada beberapa hal syarat utama seseorang diangkat menjadi pemimpin. Yang pertama adalah memiliki sifat adil. Pemimpin adil merupakan salah satu faktor krusial dalam pembangunan dan keberhasilan sebuah negara. Sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin adil memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan harmonis. Di bawah kepemimpinan yang adil, keadilan hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dengan lebih baik. Mengenai keadilan yang dimaksud, kata Imam Mawardi, adalah pemimpin yang memiliki integritas dalam tindak tanduk perilakunya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjauhi pemimpin seseorang yang dolim. Tidak boleh diperkenakan menduduki jabatan tersebut. Begitu juga dengan seorang pengkhianat. Seyogyanya tidak dipilih dalam konstelasi demokrasi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas untuk membuat peraturan dalam ijtihad dalam persoalan kenegaraan yang muncul. Pengetahuan yang luas termasuk syarat utama seorang pemimpin dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan terhubung erat. Peran seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global semakin penting. Pengetahuan luas menjadi masalah-masalah tersebut menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat
untuk kepentingan negara dan rakyatnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, terlebih saat ini dunia global berada dalam ketidakpastian. Tantangan perubahan iklim, migrasi massal akibat perang, ketimpangan ekonomi, sengketa perbatasan, konflik militer, terorisme, banyak hal keterkaitan ini, maka diperlukan pemimpin yang cerdas di dalam membangun strategi untuk menyelesaikan masalah bangsa. Di dalam kitab Fiqhul Khilafati wa Tatawwuruha litasbihi asbati umami asyarqiyah, syarat pemimpin maksudnya pengetahuan yang luas tidak cukup hanya menjadi seorang yang alim, tapi harus menjadi tingkat ijtihad dalam usul dan furu' secara bersamaan. Kemudian syarat yang ketiga, sehat dalam sisi panca inderahnya, baik pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya. Yang keempat, tidak ada kekurangan dalam anggota tubuh yang menghalangi untuk bangun dan bergerak. Kemudian yang kelima adalah mempunyai visi pemikiran yang baik, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam konteks negara modern. Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menentukan visi Indonesia 2025-2045 membangun pelaksanaan visi Indonesia Emas. Nah, ini visi Indonesia Emas ini harus diteruskan. Ya, siapa saja yang meneruskan program ini maka hendaknya didukung, karena ini adalah mereka akan melanjutkan visi pemikiran yang baik bangsa ini. Indonesia menuju 2000 menuju negara maju dengan visi Indonesia Emas 2045. Maka yang mendukung melanjutkan program-program ini yang hendaknya menjadi kriteria pemimpin selanjutnya. Yang keenam adalah memiliki keberanian dan mampu menjaga rakyat dari serangan musuh. Ini adalah hal yang penting karena mereka, pemimpin-pemimpin seperti inilah yang akan menjadi tameng bagi rakyatnya agar mereka berada di dalam jaminan keamanan dan keselamatan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita faham bahwasanya memilih pemimpin ini adalah hal yang penting, kata Nabi, ketika ada melihat keterkaitan dalam pemimpin sendiri, lihat keterkaitan, hendaknya mereka tidak tamak meminta jabatan. Tidak meminta jabatan. Jadi karena ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, bahwasannya beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberi karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukan yang lebih baik." Terkait makna ini yang dimaksud penjelasan kriteria ini adalah siapa yang meminta jabatan atau kepemimpinan rakus di dalamnya segala cara dilakukan, maka akan menghilangkan pertolongan Allah. Sedangkan kepemimpinan yang tidak diminta, maka kamu akan mendapatkan pertolongan. Maksudnya Allah akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran, sehingga kamu dapat bahagia dunia akhirat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentunya kita harus jeli di dalam memilih pemimpin kita, sehingga masyarakat Indonesia ini secara umum, secara global ini dapat sejahtera.
Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentunya hal ini kita dasari bahwasannya ikhtiar di dalam melakukan pemimpin, memilih pemimpin kita. Dan kita sadar bahwasannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti siapapun yang jadi, tentunya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala upaya tentunya kita harus kembalikan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikhtiar tetap memilih pemimpin dengan kriteria-kriteria yang sudah ditunjukkan Nabi. Akan tetapi setelah nanti selesai penentuan kepemimpinan itu adalah merupakan ketentuan Allah, dan kita hendaknya kembali untuk taat kepada pemimpin siapapun mereka nanti yang sudah ditentukan oleh pemilihan masyarakat dan tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Al-Fakir in amul khairi wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.